Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Presiden Joko Widodo buka suara terkait insiden teror di Mabes Polri. Presiden meminta masyarakat tetap menjaga persatuan dan bersatu melawan teror. Presiden juga telah memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan. Dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Surat wasiat yang ditinggalkan terduga teroris, baik pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral maupun pelaku penyerangan di Mabes Polri, memiliki banyak kesamaan. Inilah surat wasiat yang ditinggalkan terduga teroris Makassar. Dalam surat ini, pelaku menitip pesan kepada ibunya, diantaranya agar tidak meminjam uang di bank karena uang di bank riba dan tidak diberkahi. Sementara di surat wasiat yang ditinggalkan Zakiyah Aini, pelaku penyerangan Mabes Polri, Zakiyah juga menulis pesan kepada ibu dan keluarganya untuk berhenti berhubungan dengan bank atau kartu kredit karena riba dan tidak diberkahi. Sehari setelah diserang oleh teroris, pengamanan di Mabes Polri diperketat. Seperti apa pengamanannya? Reporter kami Angelika Devagam ada di sana. Angelika, bagaimana pengamanan di sana? Ya Latif, setelah kemarin Mabes Polri diserang oleh terduga teror yaitu ZA, yang mana melakukan aksi teror berusaha untuk mencoba melakukan penembakan ke sejumlah aparat kepolisian. Situasi di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, tepatnya di depan gerbang utama dari Mabes Polri. Dari siang tadi pantauan kami, penjagaan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari yang kami pantau, di depan gerbang utama ini sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dari tadi berpatroli untuk melakukan atau mengantisipasi jika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti kemarin, dengan melakukan pengamanan dan juga dilengkapi dengan adanya kendaraan taktis dan juga barakuda yang memang sudah disiagakan di depan gerbang utama untuk mengantisipasi jika ada peristiwa seperti kemarin terjadi lagi. Begitu juga disiapkan juga atau disiagakan anjing pelacak yang juga turut serta membantu mengamankan di sekitar kawasan Mabes Polri ini. Penjagaan yang kami lihat tidak hanya di gerbang utama, tapi juga ada di gerbang samping dan juga di gerbang belakang dari Mabes Polri ini, tempat biasanya para pejalan kaki jika ingin masuk atau mengakses kawasan Mabes Polri yang mana memang jika ada masyarakat termasuk kami awak media jika ingin memasuki kawasan Mabes Polri ini harus melewati atau melalui di gerbang belakang dari Mabes Polri ini. Latif. Oke, apakah akses kepada Mabes Polri yang merupakan area layanan publik dipersulit atau hanya diperketat saja? Dari pantauan kami, Latif, setelah kemarin sore ini terjadi aksi teror oleh ZA ini, masyarakat atau tamu, begitupun juga dengan awak media langsung dievakuasi keluar dari kawasan Mabes Polri, dan dari tadi kami juga tidak bisa mengakses untuk masuk ke dalam Mabes Polri. Namun jika memang ada masyarakat atau warga yang berkepentingan untuk ke dalam Mabes Polri ini, memang ada perketat bagi masyarakat yang ingin masuk bila ada keperluan dengan menyerahkan kartu tanda penduduknya atau kartu identitasnya. Dan hal ini tentunya berbeda karena jika biasanya seperti kami awak media jika ingin memasuki kawasan Mabes Polri ini hanya melewati satu pengamanan saja, yaitu di depan gerbang atau di pintu pejalan kaki.
Namun untuk sekarang setelah terjadinya peristiwa kemarin semakin diperketat begitu untuk penyaksian siapa yang masuk ke dalam kawasan Mabes Polri ini untuk mengantisipasi peristiwa kemarin terjadi, Latif. Oke, Angel berada di luar. Apakah kalau untuk live report dari dalam supaya kita tahu titik tempat di mana penyerangan kemarin bisa dilakukan? Ya Latif, untuk saat ini memang awak media tidak diperkenankan untuk bisa mengakses ataupun bisa melakukan laporan langsung ke dalam. Kami hanya bisa melakukan laporan langsung seperti saat ini saya mengabarkan kurang lebih 10 meter dari gerbang utama. Kami pun tidak bisa masuk ke area lebih dekat, begitupun juga tadi kami tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di depan gerbang utama persis begitu. Kami tidak diperkenankan, kami hanya bisa mengambil situasi atau suasana di depan gerbang utama ini dari samping saja karena memang ada alasan pengamanan yang mereka juga memiliki pertimbangannya tersendiri begitu. Jadi kami hanya bisa melaporkan secara langsung atau mengambil gambar mengenai situasi terkini dari area yang memang sudah ditentukan, yaitu dari seberang gerbang utama Mabes Polri ini. Latif. Tapi arus lalu lintas di sana tetap normal, tidak ada penyekatan atau penutupan jalan di depan Mabes Polri? Ya, berbeda dengan tadi malam setelah adanya peristiwa aksi teror atau aksi pencobaan penembakan dari ZA ini yang begitu padat dengan arus lalu lintas. Kami melihat untuk arus lalu lintas di depan gerbang utama Mabes Polri yaitu di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan. Justru dari siang tadi kami pantau arus lalu lintas baik di kedua arah di depan Jalan Trunojoyo ini atau maksud kami di depan gerbang utama Mabes Polri ini tampak lancar begitu di kedua arahnya. Latif. Angelika Dea Pagam melaporkan langsung suasana pengamanan di Mabes Polri. Terima kasih. Penyerangan di Makassar maupun di Mabes Polri meninggalkan suatu pesan. Ada lone wolf, ada serangan tunggal yang dilakukan oleh teroris. Seperti apa lone wolf tersebut? Kita akan berbincang dengan Direktur Setara Institut Ismail Hassani. Selamat malam, Bung Ismail. Selamat malam, Bung Latif. Anda melihat apa dari dua kejadian di Makassar maupun di Mabes Polri? Ya, pertama saya kira ada episode di mana masyarakat semakin permisif memang terhadap aksi-aksi terorisme. Maksud kami permisif terhadap gejala-gejala aksi terorisme. Ini yang kemudian ada episode di mana pergerakan kelompok-kelompok ini menjadi semakin leluasa. Banyak environment yang memungkinkan mereka untuk melakukan radikalisasi di ruang publik. Banyak juga environment yang memungkinkan mereka untuk menghimpun semakin banyak kader-kader untuk melakukan amaliyah ya dalam istilah mereka dalam melakukan tindak pidana terorisme. Oke. Ini yang pertama. Jadi episode ini yang saya kira penting kita pelajari mengapa hal ini terjadi. Yang kedua fenomena permisivitas itu muncul, apakah itu karena ada tindakan-tindakan yang kemudian mengundang simpati publik atau karena publik sudah bosan dengan terjadi lagi? Ya, saya kira ada dua hal ya. Yang pertama memang ada pihak-pihak yang menganggap atau mengasumsikan bahwa tindakan terorisme adalah rekayasa kelas tinggi gitu ya. Satu proses rekayasa yang dilakukan tentu saja oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan gitu ya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Dan ini tidak sedikit masyarakat yang meyakini, dan karena itu saya kira ini bagian yang harus kita sudahi. Artinya bahwa terorisme itu adalah fakta nyata, gitu. Betapapun ada rekayasa dalam tanda kutip ya di balik kemunculan ini, tapi faktanya ada individu warga negara yang melakukan tindak kekerasan. Dan disitulah hukum bekerja gitu ya. Artinya menyaksikan ada satu tindak pidana, ada satu tindakan terorisme, maka hukum bekerja. Oke, baik. Ini muncul ya
memang juga disebabkan Bung Latif ya oleh analisis atau pendapat-pendapat yang menganggap bahwa kinerja kepolisian di dalam penanganan terorisme dan juga BNPT tidak sepenuhnya perform gitu ya, dalam arti akuntabilitas penegakan kasus-kasus terorisme ini dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Oke, Oleh baik. karena itu masyarakat menjadi mendorong. Permisif tadi itu ya. Baik, tahan di sana Bung Haris. Sudah bergabung juga bersama kita pengamat terorisme Haris Abulia. Bung Haris, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sepakat nggak dengan Ismail tadi bahwa ada anggapan kinerja daripada kepolisian untuk mengatasi masalah terorisme ini kurang perform? Iya, ya, intinya selama ini kan butuh evaluasi sebenarnya, butuh evaluasi yang komprehensif dan paling tidak supaya bisa menunjukkan bahwa kinerja mereka sangat akuntabel. Hari ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu distrust gitu loh. Jadi pada banyak isu, tidak hanya isu terorisme saja. Jadi kalau kita khusus spesifik isu terorisme, distrust itu bisa dibaca dari ekspresi mereka di dunia maya, di sosial media. Mereka menganggap ini rekayasa, banyak kejanggalan dan sebagainya. Ini keniscayaan persepsi seperti itu muncul, tidak bisa kita anulir begitu saja, karena ada faktor-faktor yang munculnya persepsi seperti itu atau kemudian sikap skeptis itu. Ya. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan sebenarnya saya sudah sampaikan di Undang-Undang Teroris Nomor 5 Tahun 2018 itu ada direkomendasikan oleh undang-undang itu perlu dibentuknya tim pengawas. Itu ada pada bagian ketiga ya, pengawasan pasal 43J, pasal ayat 1 dan 2. DPR harus membentuk jadi tim pengawas penindakan terorisme berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, oke. Dan kita Bung Haris, sorry. Model-model Ya, di London gitu. Baik, Bung Haris, kalau tadi Anda sebutkan ada asumsi yang muncul di masyarakat tentang kejanggalan dan rekayasa, lalu Anda kemudian mengingatkan tentang tim pengawas. Dari dua kasus di Makassar dan di Jakarta ini, apakah kejanggalan dan rekayasa itu terlihat mencolok? Kalau di Makassar itu, ini saya coba untuk untuk menceritakan kemungkinan pandangan-pandangan orang yang skeptis ini ada peluang diakomodir gitu. Contoh misalkan Lukman ini menurut statement BIN ini orang yang sudah juga lama di monitoring, dan kemudian juga pasca penangkapan 20 orang pada awal Januari dan tewas 2 orang. Itu juga Polda melalui Kabid Humasnya Sulsel itu juga mengatakan keamanan dijamin, aman gitu, nggak ada ekses. Jadi, tapi ternyata kemudian 2 bulan berikutnya Lukman ini yang sebenarnya adalah bagian 20 orang ini mudah di monitoring, lolos juga dia melakukan. Jadi, dan ini saya pikir ini jadi paradok ketika kemudian dalam hitungan 1 hari, jadi 1 kali 24 jam di Senennya itu polisi bisa menangkap banyak orang di beberapa tempat, ada yang di Bima, ada yang di Condet, ada yang di Bekasi. Dan ini kan orang berpikir ini bukan hasil kerja semalam seperti anak belajar sekolah yang artinya sebenarnya sudah lama dipetakan, baru ngambil momentum sekarang, begitu Bung? Iya sudah, ya betul. Ini data udah ada, jadi termonitoring semua, tinggal momentumnya. Nah, cuman pertanyaannya kenapa kemudian justru Lukman ini kok bisa lolos kan begitu? Jadi orang-orang tuh bertanya-tanya. Baik, saya ke Bung Ismail lagi. Bung Ismail, kalau ya, saya ke Bung Ismail. Bung Ismail, kalau melihat bahwa harusnya Mabes Polri lebih ketat karena sudah ada kejadian di mana-mana dan mereka mampu melakukan penangkapan di beberapa tempat, tapi kemudian lolos. Anda menganalisanya seperti apa? Ya, kalau saya tidak ingin mengatakan bahwa Mabes Polri kebobolan ya, karena justru saya ingin menganggap sebaliknya, bahwa hari ini
banyak sekali orang yang berpotensi menjadi aktor-aktor teroris. Kenapa demikian? Selain soal sikap permisif masyarakat terhadap berbagai gerakan ini, berbagai macam situasi dan kondisi yang memudahkan orang untuk bertransformasi dari intoleran menjadi radikal dan kemudian memilih jalan teror, itu memang tidak sepenuhnya diatasi. Kami misalnya berkali-kali mengingatkan untuk menangani terorisme, kita harus bicara dari hulu. Ya. Hulu terorisme itu apa? Itu banyak diidentifikasi. Ya, kalau dalam konteks ideologi, misalnya ya ideologi keagamaan yang yang intoleran, lalu kemudian dari faktor ekonomi dan berbagai macam ketidakadilan lain. Bagian-bagian itu adalah menjadi penyebab yang memudahkan orang mengalami satu proses radikalisasi. Dan hari ini misalnya kita bisa menyimak dengan mudah proses radikalisasi di ruang publik. Aspirasi-aspirasi politik intoleran dibiarkan, aspirasi-aspirasi yang melemahkan tindakan meragukan misalnya penindakan terhadap terorisme ini juga dibiarkan. Yang itu sebenarnya justru menunjukkan ketidakpercayaan publik. Padahal ya terorisme adalah nyata, begitu Bung Latif. Oke, ke Bung Haris, kalau kemudian kita meragukan ini, tapi kan ternyata terjadi dan kita melihat ada korban. Bagaimana kemudian kita meyakinkan bahwa memang terorisme ini masih ada? Ya, kita harus jujur akui memang ada saudara-saudara kita, dalam konteks saya sebagai seorang Muslim, ada di antara mereka tidak banyak yang punya pemahaman atau dia mengadopsi pemahaman-pemahaman yang ekstrim, jadi atau kemudian tafsiran-tafsiran yang menyimpang sebenarnya, tidak proporsional. Contoh bagaimana dia memahami jihad dan operasional. Halo Bung, terputus. Oke, ngepris. Saya kembali ke Bung Haris. Bung Haris, supaya kemudian ini mudah diatasi dan tidak terjadi lagi, apalagi kalau lone wolf kemudian deteksinya lebih sulit. Apa yang harus dilakukan? Halo. Ya, Bung Ismail. Ya, saya kira sebenarnya revisi Undang-Undang Terorisme sudah cukup lengkap memberikan bekal bagi institusi-institusi keamanan melakukan tindakan preventif. Apa yang disebut dengan preventive justice di dalam Undang-Undang Terorisme yang baru. Institusi-institusi keamanan memungkinkan untuk melakukan monitoring secara lebih seksama. Ya, artinya pra kejadian mereka sudah melakukan monitoring. Memang tindakan polisional itu hanya bisa dilakukan ketika tindak pidana itu memanifest. Tetapi proses-proses pencegahan menuju teror karena karakter yang spesifik dari tindak pidana terorisme, maka dimungkinkan untuk kemudian institusi-institusi penegak hukum, institusi-institusi keamanan melakukan tindakan pencegahan, tindakan preventif sehingga tidak menimbulkan korban. Itu yang saya kira bekal cukup kuat di dalam Undang-Undang Terorisme yang baru. Oke, Bung. Saya kembali ke Bung Haris. Bung Haris, untuk pencegahan supaya ini tidak terjadi lagi dan kita mudah mendeteksi kegiatan-kegiatan yang disebut dengan kegiatan teroris perseorangan ini, apa yang harus dilakukan? Saya meneruskan apa yang saya katakan, yang terputus tadi. Ya. Seperti yang dikatakan Mas Fahmi. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan hulu, di sana ada persoalan ekonomi, ada persoalan global justice, dan kemudian sebagai suatu realita yang nggak bisa kita pungkiri, memang ada yang punya tafsiran-tafsiran yang menyimpang atau pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Tapi sekali lagi bahwa ketika seorang melakukan aksi teror itu tidak semata-mata dipicu oleh faktor tunggal, ya ini tafsiran menyimpang itu. Jadi ada faktor kompleks yang melatar belakang, itu harus kita akui. Ketika ingin kemudian mengaborsi, katakanlah meminimalisir fenomena terorisme di Indonesia, maka pemerintah juga harus sangat serius memperhatikan persoalan hulu ini. Jadi jangan hanya sibuk untuk kontra narasi, jadi isinya kontra ideologi dan sebagainya, sibuk kemudian soal penindakan, bahkan bisa melahirkan ekses yang kurang positif. Tapi kemudian faktor-faktor lain tidak menjadi perhatian, bagaimana keadilan ditegakkan, ekonomi,
Jadi ada faktor keadilan iya, masyarakat, dan juga masyarakat faktor SDM. keamanan. Oke, baik, Bung Haris Abulya dan Ismail Hassani, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Surat wasiat yang ditinggalkan terduga teroris, baik pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar maupun pelaku penyerangan di Mabes Polri, memiliki banyak kesamaan. Kita akan lihat bahwa seperti inilah surat wasiat yang ditinggalkan terduga teroris di Makassar. Dalam surat ini, pelaku menitip pesan kepada ibunya agar tidak meminjam uang di bank karena riba dan tidak diberkahi. Sementara pada surat yang ditinggalkan oleh pelaku penyerangan di Mabes Polri juga ada pesan kepada ibu dan keluarga agar berhenti berhubungan dengan bank. Puluhan emak-emak di Indramayu, Jawa Barat menggeruduk kantor Humas Pertamina Balongan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.